Oke, balik lagi sama gue PGD Vlogs. Jadi kali ini mau review Yamaha Xeon GT 125 tahun 2015 ya. Oke, jadi sebelum mulai reviewnya, gue nanti bakal nunjukin kondisi Yamaha Xeon gue ya, sekilas. Tapi gue cari tempat yang enak dulu buat ngeliatin nih bodinya kayak mana sih Xeon GT itu, karena banyak banyak yang ngira Xeon GT itu kayak Soul GT. Memang iya sih, mirip Soul GT. Jadi ya nggak salah sih. Nanti gue tunjukin kenapa ya. Sip. Oke, jadi ini adalah Xeon GT ya. Dan kenapa orang suka ketuker sama Soul GT? Ya, pertama karena tamengnya sama bagian headlamp itu ngingetin Soul GT banget. Gue dulu sempat punya Soul GT 115 tahun 2013. Bodinya sih ya depannya begini, cuman pas ke samping rada beda nih. Kalau Soul GT seingat gue itu dia ininya agak rata ya. Ini ada kebelah dua gini nih, kayak ada separasinya gini kan, sehingga ini emblemnya yang di atas nih. Kalau Soul GT itu dulu di sini deh kalau nggak salah ya. Tapi Soul GT kan ada versi yang 2000 berapa ya, kayaknya 2015 dia ganti model gitu, lupa. Terus dari bagian belakang ya jelas beda ya. Ini Xeon GT lampunya itu unik ya. Ini kalau kalian bisa lihat di sini itu bulat gitu, ada bulat gitu ya buat stop lampnya. Terus ini lampu sennya ya kan. Ini nggak tahu nih, kayak lampu senjanya juga. Terus dari kanan knalpot kayaknya beda ya, seingat gue sih beda. Oke, jadi ya kayak ginilah Xeon GT 125. Terus di sini juga beda nih. Ini kayaknya tempat klakson ya waktu itu. Sini ada kayak lubang anginnya gitu. Ya udah sih, overall sih kalau secara body gue suka. Xeon GT gue suka. Terus ya udah, speedometernya kayak gini. Speedometer kayak gini, klasternya beda banget sama Soul GT pasti. Mungkin kalau dari saklarnya mirip ya. Terus di sini Xeon GT juga punya kayak Soul GT ya. Dia ada tempat penyimpanan gini. Tapi gue ngerasa decknya si Xeon ini lebih lebar, karena dulu gue pakai Soul GT 2013 itu agak mentok lah gitu. Jadi kayak ngerasa kekecilan. Tapi kalau si Xeon ini ngerasa nggak kekecilan. Jadi kayak gitu sih. Oke, kalau riding position sendiri mungkin dari ini ya, kaki kali ya. Kaki kalau lagi macet napak apa enggak nih ya, napak sempurna ya. Tinggi gua 168. Terus kalau ya kayak gini turun 1 juga napak sempurna dua-duanya. Deck juga lebar. Di sini masih ada space ya. Legroomnya oke, karena dia ada cekungannya gini. Cukup oke. Terus ini tambahan sih, ini hook tambahan, tapi di sini nih di bagian sini juga ada hook. Nanti kita sekalian beli jajanan kita praktekin aja. Terus apa ya? Dari jok kali ya. Bagian dalam jok kayak gini kalau Xeon GT. Kurang lebih sama kayak Soul GT ya. Gue jujur sih, kastanya itu tinggian Xeon apa Soul ya? Ada yang tahu? Komen aja ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas buat riding impression ya. Kalau riding impression, gue pernah pakai ini. Gue sorry ya, bandinginnya sama Soul GT karena memang dia mirip-mirip gitu ya. Buat kalian yang pengen pilih Soul GT atau Xeon GT ya, mungkin bisa jadi perbandingan ya. Oke, kalau dari riding impression, Xeon GT ini jauh lebih lebar ya, lebih lapang gitu ya menurut gue ya. Menurut gue ya, dengan badan gue yang cukup bongsor ya, berat gue tuh 90 lebih ya kan. Nah itu ini cukup enak mas ya untuk perjalanan jauh ya. Cuman mungkin yang agak pegel nanti adalah ini bagian paha lu tidak tersangga dengan baik sih, karena ya apa ya, kayak joknya itu kan bukan bagian paha ya, tapi bagian bokong lu nih. Ini kayak kayak ya masih ngegantung gitu loh.
Ya make sense sih, karena ya ini kan motor kecil ya. Kalau buat badan bongsor kayak gue sih mungkin kalau perjalanan dekat masih fine ya. Kalau riding impression sih kayak gitu. So far ini oke. Kalau buat perjalanan yang nggak begitu jauh, menurut gue sih masih fine. Tapi untuk jauh pun juga, kalau badannya nggak segede gue mungkin masih fine juga. Oke, terus dari performa ya. Performa motor ini jujur, entah ini masih karena unit gua kan sebenarnya unit second ya, belum banyak yang di service lebih lanjut lagi gitu ya. Jadi ini tuh masih performanya masih bisa dibilang kayak rada tarikannya tuh berat ya di awal. Jadi kalau lagi kayak gini, speed kayak gini, terus gua agak gas, nah ini tuh lambat banget tuh, lelet banget tuh. Tapi ini tuh gua kayak ngerasa leletnya karena ini loh, si putaran gasnya ini berat gitu loh. Mungkin ada yang tahu cara ngatasinnya gimana, mungkin harus dibersihin atau tali gasnya diganti ya. Jadi ini rada berat tuh, bukan, iya berat sih, cuman kalau gua gaspol kenceng sih motor ini. Dan gua pernah tes di biasalah lurusan Halim, gua tes gitu ya. Motor ini sanggup sampai di 115 mau ke 120 tuh masih bisa loh. Ya cuman ya gitu, badan apa motornya getar semua gitu. Bodi motornya udah getar parah gitu. Ya motor gini ya lu berharap apa gitu kan. Ya kan motor bukan buat kebut-kebutan gitu loh. Anyway ini belum main kirian banyak ya, jadi cuman ganti roller doang waktu itu di bengkel temen gua. Dan lanjut lagi, kalau buat macet-macetan gini ya motor ini enak jelas ya. Jadi ya ini sih cocok, cuman ya ini gua terganggu sama putaran gasnya yang rada berat sehingga motor gua jadi kayak endut-endutan gitu. Berarti ya udah, gue masih bisa menghandle kok. BTW, gue sorry banget nggak pakai sarung tangan nih, karena memang cuman jalan deket-deket aja nih. Gue mau beli makanan terus kepikiran buat ngevlog. Terus buat remnya sendiri ini unit gue ini remnya memang udah rada Senin Kamis ya. Kadang dia pakem gitu ya, kadang dia pakem. Tapi kalau misalkan gue dari 60 gitu ya, 60 aja kayak mau berhenti tuh yang motor kagak berhenti gitu. Ya mungkin karena faktor ini ya, faktor si Xeon ini dia pakai single piston untuk remnya dan rem belakangnya tromol gitu ya. Cuman ya mungkin apakah unit gua kan ya unit second ya, mungkin remnya perlu di servis kali ya gitu. Ya nanti kita bisa buktikan lah apakah memang perlu diservis atau memang performa remnya seperti ini gitu. Karena ini gue ngetes, bukan ngetes motor baru gitu loh. Dan gue izin mau beli tahu pedes dulu ya guys ya. Kayak ini nih, tahu jeletot ini. Pas ya bang ya, kasih bang. Asli buat kalian yang ini kok jadi vlog makanan ya, tapi serius ini intermezzo dikit buat kalian yang pengen cari tahu pedes gini di depan Duta Indah ya. Ini enak tahunya ya, biasa ibu-ibu suka beli juga karena ya pedesnya enak. Nggak banyak sih yang bisa dibahas ya sama motor-motor kayak gini ya. Motor-motor kecil mungkin kalian udah sering lihat reviewnya ya, jadi gue cuman sampaikan poin-poin yang menurut gue penting ya buat kalian yang pengen minang motor bekas kayak gua gini, Xeon GT gini ya. Ini soalnya banyak di grup apa ya, grup bekas tuh masih banyak yang nyari gitu loh. Terus nah ini gua mau ngetes nih, ini gua mau nyalip. Oke tuh. Tarikan bawahnya tuh lelet gitu loh. Nah tuh, tapi pas di atas nalo tuh kan. Kenceng gitu. Padahal ini ya cuman main roller doang loh. Semuanya standar kecuali rollernya kalau nggak salah pakai berapa ya? 9 gram ya? Lupa.
Karena itu tadi, ini menyambung dari performa, kita bahas ke konsumsi bahan bakar. Ya seperti kalian tahu ya, kalau dia tarikan bawahnya berat, ya pasti kalian buka gas lebih dalam dong, ya enggak? Otomatis boros gitu. Ya, jadi motor ini bisa dibilang motor yang cukup boros. Walaupun dari sisi gua sebenarnya tidak masalah ya. Ini orang mana sih? Sabar. Masih bocah. Terus apa lagi ya? Ya boros untuk daily ya gitulah. Kalau gua waktu itu ke kantor ya, itu jarak 15 kilo gitu ya. 2 kali ke kantor, cuman 2 kali kantor itu udah ngisi lagi tuh. Pertalite 20.000. Ya, ini bisa minum Pertalite masihan. Kok ada tadi gue ngeliat ada ayam bakar ya. Gue pengen beli juga sih. Ya, iklan lagi kayaknya nih guys. Kalau separuh berapa? 33. Ya udah, boleh deh. Kok kayak kenal nih kucing. A few moments later. Kasih ya bang ya. Nih ayam bakar. Bisa disantol sini nih. Jadi sebenarnya untuk kayak motor yang buat belanja di pasar gitu ya, ini sih sangat oke ya. Terus buat tahu nih radius putarnya ini motor, sip ya, kayak gitulah ya. Masih rada rada berat ini motor asli sebenarnya. Kalau dibandingin Soul GT itu lebih berat ini sih, karena seperti kalian yang bisa lihat ya di video detailing, sempat ada tuh kayak pas lagi si Xeon ini rangkanya kelihatan, rangkanya itu masih tebel-tebel. Jadi buat ngomongin kayak rangkanya ringgih atau enggak gitu ya, kayaknya sih ini cukup oke ya. Jadi terbukti ini dari 2015 tidak ada masalah, tidak ada karat juga, dan masih kokoh. Oke, jadi lanjut ya, tadi ngomongin minusnya itu boros ya. Kenapa? Ya karena tadi tarikan bawahnya berat. Ya, jadi kalau tipikal kayak gua yang suka gaspol dikit lah ya gitu, ini rada boros jadinya. Nah, terus faktor kedua adalah motor ini tangkinya itu kecil. Ya, tangkinya tuh kalau nggak salah cuman berapa ya, 4 liter itu, 4 literan. Dan ya ini gaspol ya 4 liter, dan dengan cc 125 menurut gua rada kurang ya gitu. Kecuali motor ini 110 gitu ya cc nya ya. Correct me ya if I'm wrong ya, kalau nggak salah sih 4 literan ya, karena gua ngisi tuh selalu kayak di 30.000 gitu ya, 20.000 tuh udah penuh gitu, udah full tank sampai tumpeh gitu loh. Makanya ya kecil banget sih gitu. Tapi ya memang karakternya sih ini ya, memang motor ini karakternya boros gitu ya. Dan tapi performanya oke sih, sebanding lah. Buat kalian yang pengen beli ya ini Xeon GT gitu buat harian, ya dipikir-pikir lagi untuk konsumsi bahan bakarnya ya. Bahan bakarnya cukup boros, itu aja sih. Nah, terus ini harga motor ini kan kalau nggak salah sekarang banyak yang jual di range 5 sampai 6 juta sampai 7 juta juga ada gitu ya. Tapi balik lagi tergantung kondisi. Mungkin kalau kondisi motor gua saat ini ya, kalau ini gua jual mungkin di harga 6,5 masih bisa lah ya. 6,5 juta tuh masih oke. Buat yang pengen tanya nih kilometer motor berapa, ya 65.000 bener nih kalau kelihatan 65.000 tuh. Jadi ya motor ini untuk motor apa ya, yang kalau bisa dibilang harian tapi yang jaraknya masih cuman 10 kilo gitu ya. Kalau pulang begitu 20 kilo gitu ya, ini masih bisa dipertimbangkan ya. Cuman kalau udah main jarak jauh ya pikir-pikir lagi sih buat
konsumsi bahan bakarnya ya. Tapi buat kalian yang kayak gua gitu mau cari motor kedua, misalkan kalian motor yang satunya itu motornya rada besar gitu lah ya, kayak misal motor 2,5 gitu, 2,5 cc, atau kayak gua mungkin pakai ADV 160 kurang fleksibel gitu buat dipakai buat jajan-jajan jalanan. Jadi ya mungkin motor ini bisa jadi pilihan sih di secondnya, soalnya udah murah banget ya, 6 juta 5 juta. Kalau yang bagus mungkin bisa 7 jutaan gitu ya, ya masih oke lah. Oke, paling gitu aja vlog kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi nyari Yamaha Xeon GT ya. Secondnya kayak gimana ya, kayak gini oke sih, cukup worth it untuk dibeli. Ya udah, so thank you for watching, see you on next video, Back the Vlogs, peace.